Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang teman-teman. Selamat datang Ibu Teresia, Ibu Devi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bermanfaat ya, ngobrol-ngobrol berfaedah ini dengan tim dari Intiland Development TBK, di mana kita akan belajar dari para senior ini, tapi juga seniornya banyak yang muda-muda juga ini. Termasuk Ibu Teresia juga masih muda ini ya. Ibu Teresia ini Corporate Secretary dari PT Development Intiland yang akan sharing bersama kita di sore hari ini. Kita akan diskusi gimana untuk menjadi juragan properti sejak mahasiswa. Ini menarik sekali. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mempersilahkan kepada Dr. Devi Rahmawati sebagai Direktur Kemahasiswaan dari Universitas Indonesia untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan. Thank you Mbak Mila, thank you atas inisiasinya bersama dengan Intiland. Kami mewakili pimpinan mengucapkan rasa bangga kepada teman-teman Intiland, Ibu Teresia yang berkenan turun gunung. Ini beliau ini expert di bidang properti, sekarang mau ngajar langsung kepada adik-adik kita yang pasti sangat bersemangat untuk bisa membangun sebuah kerajaan bisnis yang kalau bicara properti pasti bayangan orang adalah sesuatu yang jauh dan sulit untuk dilakukan. Karena kalau bicara properti kita bicara aset, dan bicara aset di aset yang tidak mudah, tidak murah. Padahal faktanya 30 orang terkaya di Amerika juga rata-rata adalah para pengusaha-pengusaha properti. Dan sekarang sudah tampil hari ini Bu Teresia sebagai salah satu wakil dari raksasa-raksasa properti Indonesia. Yang artinya bukan hanya persoalan bisnisnya, tapi bagaimana Intiland sudah menancapkan jejak monumental bagi satu pembangunan properti yang bukan hanya memperhatikan dan memberdayakan aspek bisnisnya, tapi juga memperhatikan aspek lingkungan di saat isu lingkungan itu belum menjadi isu yang seksi di Indonesia. Jadi kenapa kemudian UI memilih Intiland untuk menjadi guru kami dalam hari ini untuk mengajari, berbagi tentang tips and trick menjadi juragan properti sejak mahasiswa, karena Intiland punya nilai-nilai yang kami betul-betul menghargainya, karena Intiland selalu 3 bahkan 6 langkah ke depan dibandingkan banyak perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu tadi concern kepada lingkungan, concern atau kepedulian yang kuat kepada kemanusiaan, dan tentu saja juga yang paling menarik dari Intiland adalah tidak segan-segan untuk berbagi energinya sebagai raksasa properti ini kepada anak-anak muda. Yang kami tahu Intiland bahkan sudah membesarkan banyak anak-anak muda dan sekarang sudah bergulir lahir bayi-bayi pengusaha properti baru yang kami justru dalam kesempatan ini berharap Intiland juga bisa berbagi kepada kami, kepada UI, bukan apa-apa, karena alhamdulillah UI sampai hari ini tanda kutip, bukannya kami mengklaim karena kita adalah universitas tertua di Indonesia, ini membuat kami selalu menjadi rujukan. Jadi ketika anak-anak UI sudah menerima ilmu dari Intiland tanpa diminta, anak-anak UI pasti akan menjadi matahari-matahari baru di tempat-tempat mereka nanti, di tempat asal tempat tinggal mereka, di tempat organisasi asal mereka, yang biasanya kemudian menjadi pusat perhatian bagi banyak anak-anak muda lain di Indonesia. Bukan karena kami yang terbaik, tapi karena kami memang punya tanggung jawab moral, karena kami menyandang nama besar Indonesia. Jadi itu bukan satu keistimewaan, tapi menjadi tanggung jawab kami. Oleh karenanya sebuah kemewahan ketika Ibu Teresia bersedia membagi tips and tricks ini, yang harapan kami tidak hanya selesai dalam waktu 1-2 jam ini, tapi akan ada serangkaian, karena kami percaya menjadi pengusaha itu bukan hanya persoalan menguasai ilmunya, tapi juga kemampuan membangun jaringannya. Kami sekali lagi bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah kita semua hari ini di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa di dalam pandemi. Mudah-mudahan cahaya ilmu sore ini bisa memberi semangat, vitamin baru bagi kita semua untuk tetap bisa menyongsong masa depan yang selalu indah bersama Intiland dan juga Universitas Indonesia. Sekian dari saya, selamat berwebinar, mari kita saksikan.
Baik, terima kasih. Tadi agak sedikit ada gangguan teknis sepertinya ya, suaranya tidak keluar. Baik, Ibu Teresia Rustandi, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Teresia akan sharing kepada kita semua. Ini sudah rame, Bu, di YouTube. Sudah ramai di YouTube, ingin mendengarkan sharing dari Ibu Teresia dan juga rekan-rekan di sini. Jadi Ibu Teresia ini kayaknya bawa rombongan ya. Mereka nyebutnya IM, investor anak muda, luar biasa loh. Jadi Intiland ini sudah ini ya, sudah mengasuh adik-adik investor-investor muda ini, dan mungkin nanti mereka akan sharing juga ke kita apa yang sudah mereka kerjakan ya Bu ya. Ini sangat menarik sekali. Baik teman-teman semua, mungkin tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan presentasi dari Ibu Teresia Rustandi. Persilahkan Bu. Terima kasih Bu Mila. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman mahasiswa semuanya yang hadir di sini. Suatu kehormatan buat saya bisa hadir di sini. Terima kasih buat Bu Devi for making it happen ya Bu ya. Luar biasa bisa hadir juga di sini Bu Devi. Semoga saya bisa share informasi dan pengalaman yang bisa berguna untuk bekal teman-teman maupun adik-adik sekalian mahasiswa yang ada di sini. Dan saya yakin yang hadir di sini semuanya pasti punya ketertarikan yang sama terhadap dunia properti. Tadi Bu Devi prolognya udah bilang, waduh kalau jadi ini berapa 5 orang terkaya di dunia semuanya punya properti gitu ya. Nah ini mungkin yang penting adalah kita tahu ini tataran sebetulnya dunia properti seperti apa gitu ya. Boleh ditayangkan slide saya, Mas Bimo? Terima kasih. Boleh next. Baik, ini sedikit latar belakang aja saya. Saya yang mau saya ceritain sebetulnya adalah bahwa saya memulai kenal dengan properti atau belajar tentang properti itu sebetulnya betul-betul dari nol ya, dari saya nggak tahu apa-apa karena saya belum selesai kuliah juga waktu itu, sudah bergabung dengan Intiland. Dan terus terang ketika pertama kali masuk ke dunia kerja itu bengong juga mendengar istilah-istilah properti seperti SIPPT, KLB, KDB gitu ya, PPJB, AJB ini apaan nih gitu kan ya. Ini sesuatu yang betul-betul nggak pernah saya belajar di kampus gitu. Saya dulu di UI dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jadi nggak belajar tentang KDB KLB. Kalau anak-anak arsitektur mungkin tahu persis itu apa KDB dan KLB ya, GSB, GSJ gitu. Nah, belum ditambah kalau dari sisi bisnisnya itu kan ada masalah perpajakan, jadi istilah pajak-pajaknya, PPN, PPh 21, PPNBM, segala macam ya. Nah, belum juga ditambah kompleksitas dari pencatatannya gitu. Karena industri properti atau bisnis properti itu cara pencatatan keuangannya juga berbeda gitu dengan misalnya manufacturing. Jadi kalau kita melakukan penjualan, misalnya sekarang jual ada 100 unit, ya belum tentu bisa dicatat 100 unit semuanya sebagai pendapatannya kita. Nah, ini adalah hal-hal yang saya harus kenalan ketika 25 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah saat itu. Jadi saya bergabung dengan Intiland ini sudah lebih dari 25 tahun.
sejarahnya sederhana banget sih. Cuman karena saya kuliah waktu itu nunggu bus itu di depan gedungnya Intiland. Nah, sekarang mungkin kalau teman-teman semua bisa lihat di background saya, nah ini adalah gedung di mana gara-gara gedung ini sebetulnya saya tertarik. Wah, ini enak juga nih kalau kerja di dalam gedung ini, karena gedung ini nih tidak pernah saya dapatkan di tempat lain yang bentuknya unik seperti ini, gitu. Boleh next? Sebelum kita masuk ke industri properti yang secara mikro untuk level perusahaan, kita mungkin perlu untuk memahami dulu kenapa industri properti penting. Jadi kita lihat secara makronya dulu ya. Nah, sektor properti ini berdasarkan sebetulnya juga kajian kami waktu itu di REI, di organisasi Real Estate Indonesia, kebetulan saya pengurus di situ juga. Itu kami tahun 2011 sempat mengadakan penelitian bersama. Dan dari hasil penelitian itu terbukti bahwa sektor properti itu mampu menggerakkan perekonomian nasional jika bisa dioptimalkan. Kenapa? Karena dia punya multiplier efek ke 175 industri ikutan, di mana 38-nya itu adalah efeknya langsung gitu ya. Nah, ini baik efek dari belakang, dorongan, maupun ke depannya, dia juga mendorong ke industri yang di depannya. Kemudian kalau dilihat kontribusi industri properti ke PDB itu kecil sekali sekarang, baru 2,77. Ini angka akhir tahun 2019. Jadi kalau baru 2,77, sementara kita lihat negara ASEAN lain itu mulai dari Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, itu kontribusinya ke PDB-nya bisa 8-23%. Jadi kita ini kecil sekali dibandingkan sama mereka. Sehingga kita, kalau kami di industri properti itu sangat optimis bahwa kita punya kontribusi kepada PDB pun bisa tinggi kok, di atas 2,77 ini. Bisa mencapai at least 8-10% kalau memang tadi bisa dioptimalkan secara maksimal. Kemudian keunggulan industri properti lainnya apa? Bahwa kandungan lokalnya itu bisa 90-100%. Teman-teman mungkin tahu bahwa kalau di industri properti kita kan nggak bicara tentang hanya mall atau perumahan mewah atau apartemen gitu ya. Tapi kan kita juga ada perumahan yang kita bilang istilahnya itu MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalau kita bicara rumah MBR ini, maka kandungan lokalnya itu bisa 100%. Karena apa? Karena kandungan impornya itu kan basically itu adanya di finishing product. Misalnya marmernya harus dari mana gitu kan, dan mechanical electrical. Teman-teman dari tadi balik lagi ke Fakultas Teknik pasti sangat memahami bahwa memang banyak unsur-unsur ME itu adalah harus impor gitu ya. Nah, faktor yang keempat itu adalah bahwa kalau kita lihat industri properti ini salah satu sebetulnya industri yang bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Kenapa? Karena para pengembang-pengembang di daerah ini itu mengembangkan perumahan-perumahan kecil untuk MBR itu sampai ke dalam-dalam pelosok daerah. Dan kalau di situ ada pembangunan, maka dia menghidupkan perekonomian lokal yang ada di sana. Kenapa? Pasti teman-teman juga tahu kalau ada pekerja di dalam situ pasti butuh untuk makan, minum, dan sebagainya. Itu menghidupkan perekonomian lokal. Boleh next? Nah, faktor yang kedua kenapa industri properti penting itu tadi, karena ada 175 industri ikutan, maka ada tenaga kerja besar yang jumlahnya besar di balik industri properti dan ikutannya. Kalau berdasarkan hasil kajian, kemarin kebetulan kami di Kadin, Apindo, dan REI itu juga melakukan kajian update berdasarkan data-data sekunder yang kredibel ya, data Bank Indonesia, data dari BPS, data dari bursa gitu ya. Itu kita hitung ada lebih dari 30 juta pekerja ya ada di dalamnya. Dan ini belum ditambah tadi yang seperti saya bilang, kalau masuk ke pelosok-pelosok itu sampai warung berkembang, kemudian sewa kontrakan rumah untuk pekerja kan itu berkembang semua. Jadi itu belum kita masukkan dalam hitungan 30 juta pekerja ini. Next. Iya. Nah, ini juga paling penting untuk kita pahami bahwa pembangunan rumah atau industri properti di Indonesia itu pendorong utamanya itu adalah pengembang dan swadaya masyarakat.
Swadaya masyarakat ini boleh dibilang sangat kecil sekali persentasenya, jadi sebagian besar memang pengembang swasta yang melakukan, itu 70%. Kalau teman-teman lihat komposisi pembangunan rumah di Indonesia itu, pemerintah dan Pemda itu hanya bisa saat ini 20% untuk membangun rumah bagi masyarakat. Kemudian pemerintah memang memberikan bantuan subsidi, tapi pembangunannya dilakukan oleh pengembang swasta juga, itu 30%. Itu yang kita bilang adalah pengembang untuk perumahan yang bersubsidi atau NBR. Kemudian sisanya 50% itu dikembangkan oleh pengembang swasta murni. Jadi kalau lihat komposisi seperti ini, jadi memang kita lihat bahwa industri ini yang pegang peranan adalah pengembang-pengembang dari swasta ya, gitu. Next. Sekarang kita masuk ke, tadi udah secara makro ya, kita masuk secara mikro. Mohon izin saya menampilkan contohnya dari Intiland, tempat saya bekerja. Saya tidak mau bahas soal vision mission gitu ya, tapi saya lebih kepada values, karena buat saya teman-teman mahasiswa penting sekali untuk memahami values yang harus dimiliki sebagai perusahaan properti. Yang saya highlight di sini adalah soal trustworthy. Boleh next. Kenapa trustworthy di pengembang itu penting sekali? Satu, kita harus tahu bahwa rasanya kita sama memahami bahwa yang namanya industri properti itu industri yang jangka panjang. Jadi dia pasti kalau mengembangkan suatu perumahan kan nggak bisa misalnya 1 tahun selesai gitu. Apalagi kalau sifatnya adalah kawasan yang luasnya mungkin di atas 10 hektar misalnya gitu. Nah itu pasti minimal 5 tahun dia perlu waktu. Itu jangka panjang. Kalau jangka panjang dia perlu komitmen dan perlu untuk menjaga kepercayaan. Komitmen ini penting. Kenapa? Karena kita tahu kalau nanti kita pembeli-beli 5 tahun ini adalah master plan-nya seperti ini, maka kita harus jaga komitmen terhadap pembeli tersebut. Menjaga kepercayaan itu menjadi sangat penting sekali. Oke, supaya iya di kampus. Yang libur kan mahasiswa. Kenapa? Terjadi. Lagi ngajar atau gimana? Kan nguji-nguji. Kalau kita kan kampus mesti ini saya jalan terus. Yang beasiswa, segala rupa lah. Sekarang ini kalau kita perhatikan, mungkin banyak sekali orang berpikir tadi ya bahwa wah kayaknya jadi pengembang tuh enak gitu ya. Kalau beli tanah sekarang harganya 2 juta, terus nanti kalau jual lagi bisa harganya 10 juta misalnya gitu. Tapi mesti yang harus diperhatikan bahwa ada proses dan ada kepercayaan yang harus dibangun sehingga 2 juta itu menjadi 10 juta atau menjadi 20 juta. Yang dilihat itu bukan oh dari 2 juta bisa jadi 20 juta gitu ya. Nah, sebagian benefit harga dari 2 juta sampai menjadi 20 juta itu proses atau unsur yang ada di dalamnya itu sebagian besar juga kembali kepada pembeli sebetulnya. Apa aja yang kembali kepada pembeli? Peningkatan kualitas hidup udah pasti. Apa yang ditingkatkan kualitasnya? Misalnya bangunannya menjadi lebih berkualitas pastinya, jauh lebih baik. Kemudian lingkungan, kita pasti dapat lingkungan yang jauh lebih baik dan fasilitas. Jadi kita dapat tinggal di lingkungan tersebut ya fasilitasnya kita dapat apakah sports club ataukah taman atau apapun namanya gitu ya di situ. Nah, ini adalah hal-hal yang dikembalikan kepada pembeli ketika membayar sesuatu yang sudah bernilai jauh lebih tinggi gitu. Dan ini kalau mengembangkan properti yang luasannya mungkin ada luasan tertentu yang diatur pemerintah, itu ada aturan kurang lebih kalau kita pakai rule of thumb-nya itu 60-40 gitu. Apa tuh 60-40? Ya 60% yang boleh dijual belikan, 40%-nya harus menjadi fasilitas umum atau sosial yang dikembalikan kepada para pembeli daripada kawasan tersebut gitu. Nah, jadi memang ada keuntungannya bagi pembeli ketika misalnya kawasan itu adalah kawasan yang luas, yang dibuat master plan-nya dengan secara terencana, sehingga unsur-unsur fasilitas yang ada di situ itu terplanning atau terencana dengan baik.
termasuk saluran-saluran, kemudian penerangan lampu, jalan dan sebagainya. Itu adalah proses yang harus masuk ke dalam tadi jalan panjang antara harga tanah 2 juta menjadi 10 juta atau 20 juta gitu. Nah, faktor trustworthy ini menjadi penting juga ketika kami kalau pengembang yang memang core bisnisnya misalnya di pengembang gitu ya, itu harus menjaga dengan sangat komitmen ini, dan kita juga ikut kesel kalau ada pengembang nakal gitu. Pengembang yang all of the sudden gitu kan, tiba-tiba ada gitu kan, kemudian wah punya modal sedikit atau bahkan nggak punya modal sama sekali gitu kan, terus jual tanah ternyata kabur gitu kan atau pergi. Nah, kami-kami yang pengembang yang memang fokusnya adalah mengembangkan properti itu juga termasuk yang dirugikan oleh mereka. Kenapa? Karena industrinya pun menjadi runtuh kepercayaannya ya masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat menjadi turun. Karena faktor-faktor atau ada kasus-kasus seperti itu. Padahal kalau menurut yang saya tahu, menurut catatan Ray misalnya, itu kasus itu tidak lebih dari 1 atau 2% yang terjadi di Indonesia gitu. Dan mungkin itu juga bukan menjadi salah satu anggota organisasi, tapi itu menjadi kok sekarang jadi trademark gitu atau jadi stempel gitu ya. Nah ini nggak boleh terjadi. Jadi ini adalah pesan juga dari para senior-senior kalau di Intiland itu kami memegang teguh prinsip dari Bapak Hendro Gondokusumo, founder dan CEO Intiland sekarang, bahwa faktor trustworthy, komitmen ini harus dipegang baik-baik ketika kita memutuskan menjadi pengembang. Kenapa? Karena pengembang itu napasnya itu harus panjang. Dia nggak bisa napasnya, kalau udah napasnya pendek, udahan aja di pengembang, udahlah kita pindah aja jadi balik lagi deh jadi jualan yang lain gitu kan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena proyek yang kita tinggali, proyek yang kita bangun, itu kita harus selesaikan dengan baik-baik kepada semua stakeholder yang ada di proyek tersebut. Gitu. Boleh next? Nah, ini adalah sepintas aja mengenai track record dari Intiland. Sekarang ini pengalaman Intiland memang sudah lebih dari 45 tahun ya, dari tahun 70-an. Start di Jakarta, kemudian ke Surabaya. Proyeknya sekarang ini sudah 61 proyek di Jakarta dan Surabaya yang kami kembangkan. Dan sekarang land bank-nya kita masih punya 2075 hektar yang masih dalam tahap disiapkan untuk dikembangkan untuk ya kurang lebih kalau ini sih masih 20-30 tahun mendatang ya, masih cukup. Next. Ini adalah teman-teman juga mesti lihat ketika melihat suatu company, ini biasanya ditanya oleh para pemodal atau investor asing ketika mereka tanya, karena Intiland ini kan TBK gitu ya. Ketika mereka TBK, mereka tanya, key investment highlight kalau Intiland apa sih keunggulannya gitu kan. Satu, kalau di kita yang tadi track record itu penting untuk kita pegang teguh, kita jaga, kita maintain gitu ya. Kemudian Intiland memang punya diversified portfolio. Ini beda-beda. Kalau pengembang mungkin teman-teman bisa lihat, ada pengembang yang fokus aja di land bank yang besar sekali di satu tempat gitu ya. Kalau Intiland tidak berprinsip seperti itu. Kalau Intiland kita prinsipnya adalah diversified portfolio. Artinya portfolio kami sekarang ini ada 4. Yang pertama itu landed residential, jadi kita ngembangin perumahan. Kemudian ada high rise mixed use, berarti itu adalah apartemen, kantor ataupun integrated development. Kemudian ada kawasan industri, itu juga salah satu kekuatan Intiland. Dan terakhir kita develop, kita punya recurring income. Kalau recurring income itu artinya kita memiliki gedung tersebut, lalu kita sewa-sewakan gitu ya. Termasuk di situ hotel, sports club dan sebagainya. Nah, kemudian perlu juga dilihat land bank-nya berapa banyak. Tadi saya udah bilang land bank Intiland masih ada 2.000 lebih gitu. Apa artinya? Berarti dengan land bank seperti itu dia tahan untuk bisa untuk dikembangkan berapa tahun gitu. Nah, itu selalu ditanya. Kemudian kita juga punya ada rencana kerjanya nggak, pipeline-nya, mau mengembangkan apa aja gitu. Itu juga penting untuk kita ketahui ketika kita belajar kita mau invest di perusahaan properti mana nih kalau kita bicara soal
saham misalnya gitu ya. Kemudian ya perlu dilihat lagi track record dari manajemennya. Ada nggak berapa lama sih mereka ini sudah pengalaman dalam bidangnya gitu. Tadi kalau Intiland sudah lebih dari 45 tahun. Boleh next? Ini tadi saya udah bilang Jakarta dan Surabaya, next untuk Intiland. Kemudian ini adalah tadi contoh-contoh yang kami kembangkan saat ini masih ada. Jadi mixed use dan high rise tadi ya, ada South Quarter. Mungkin kalau yang tinggal di Jakarta Selatan sangat familiar dengan bentuk gedung ini ya. Kalau kita bilang bentuknya keranjang gitu. Kemudian landed residential, mungkin yang kalau saya juga pakai contoh selatan itu tahu Serenia Hills misalnya. Next boleh. Kawasan industri di Ngoro, kemudian ada investment properties tadi yang saya bilang sebagai recurring income-nya Intiland. Nah ini adalah properti yang kami keep, tidak kami jual, tapi kami sewa-sewakan. Next. Ini adalah award-award yang kami terima dan kami berterima kasih sekali kepada pihak-pihak seperti Forbes atau BTN atau kepada Properti Indonesia, kemudian juga Properti Guru gitu ya, yang telah memberikan penghargaan kepada kami atas hasil kerja keras kami juga di sini di Indonesia. Next. Oke, nah sekarang kita masuk tadi mungkin Bu Devi tadi bilang kenapa sih bedanya Intiland misalnya dengan yang lain gitu ya. Nah, ini pasti teman-teman mahasiswa sangat paham dengan yang namanya SDGs, SDGs Sustainable Development Goals. Jadi sejak 2 atau 3 tahun yang lalu CSR programnya kami ini kami dekatkan dengan kami jadikan satu dengan SDGs ini. Nah, ini adalah prinsip dasar yang kami kembangkan ketika kami mau fokus dalam sustainability program apa yang akan kita kembangkan dan kita fokuskan di dalam Intiland. Nah, saat ini memang kami fokus kepada masih di nomor 12 ya, nomor 3 dan nomor 4. Jadi responsible consumption and production, kemudian jadi itu zero waste ya, kalau di kita bilangnya kita zero waste. Kemudian kita juga memperhatikan good health and well-being. Jadi dalam setiap proyek yang kami kembangkan, ini prinsip-prinsip dasar ini harus dipegang, harus masuk. Dan prinsip seperti good health and well-being ini sangat berguna ketika ternyata terjadi pandemi kayak COVID-19 ini. Bahwa Intiland ketika mendesain rumah, mendesain kantor dan sebagainya, mungkin kalau teman-teman lihat kayak kok ngapain sih ngedesain Intiland Tower yang aneh banget bentuknya seperti itu ya kan, dengan pilar-pilar dan sebagainya. Itu ada prinsip green design di situ yang pada saat itu ketika tahun 1984 itu bukan menjadi prioritas orang untuk melakukan pengembangan gedung gitu. Nah, boleh next. Prinsip-prinsip dari SDGs ini kemudian kita integrasikan dengan prinsip daripada sustainability-nya itu sendiri, bahwa harus ada keseimbangan ekonomis, lingkungan, dan sosial. 3 ini kita harus perhatikan. Supaya apa? Supaya Intiland ini berkembangnya ke arah yang memang semua kepentingan ekonomis, lingkungan, dan sosial ini bisa terjalin dan terintegrasi dengan baik. Jadi kalau dibilang kan kalau di situ ada gambar US dollarnya itu bukan mikirinnya US dollarnya aja gitu kan, tapi kita juga mikirkan lingkungannya seperti apa, yang warna hijau nih daunnya, dan orang-orangnya seperti apa. Yang namanya orang sosial itu bukan hanya urusannya masalah CSR dan sebagainya, tapi kita perhatikan pengembangan karyawan seperti apa, kemudian pengembangan dari tenant maupun residen yang tinggal di proyek kita itu seperti apa gitu. Termasuk lingkungan yang kalau kita bilang ada ring 1, ada ring 2 dari proyek, ring 2-nya pun harus kita perhatikan. Nah, spesial sebetulnya yang saya mau highlight di sini adalah masalah anak muda atau youth. Youth ini menjadi penting buat kami sekarang ini. Kenapa? Karena buat kami milenial, anak muda itu pegang peranan yang sangat penting, apalagi nanti di tahun 2025 ketika teman-teman semua sekarang yang ada di sini itu memegang, masuk
ke dunia kerja, masuk ke semua lini untuk mengambil alih mungkin dari kami-kami yang sudah udah uzur-uzur gitu ya. Gitu. Nah, ini 2025 bonus demografi Indonesia. Jadi ini peluang nggak? Peluang yang harus kita lihat. Tapi kan anak-anak muda ini juga harus siap kan? Harus bisa memberdayakan dirinya sendiri juga dan harus siap. Nah, boleh next? Nah, di sini ini yang kami kembangkan sekarang ini terus terang sebetulnya program Intiland Youth Panel ini adalah program baru tahun 2020 yang kami jalankan. Ada dua yang kami buat. Itu ada academic community yang kami sebut academic community, ada satu lagi investment community. Academic community itu bahas sebetulnya komunitas yang terdiri dari anak-anak muda yang intinya adalah membahas belajar proses bisnis dari industri properti. Seperti apa sih industri properti ini? Pengen belajar kayak apa dari A sampai Z-nya gitu. Sementara investment community itu adalah komunitas udah namanya investment. Berarti kan bagaimana belajar melakukan investasi terutama di industri properti. Karena kita mau dengan terbentuknya academic community sama investment community, pengertian tentang industri propertinya itu menjadi utuh, menjadi satu kesatuan. Jadi tidak separoh-separoh ketika nanti terjun betul-betul menjadi pengembang, pebisnis di industri properti itu sendiri. Apakah jadi pengembangnya juga boleh, mau jadi industri ikutannya pun nggak ada masalah. Tapi kalian, kita semua tuh ngerti sebetulnya apa industri properti itu secara utuh gitu ya. Next. Nah, ini academic community. Basically itu tadi yang saya bilang, itu adalah bicara proses bisnis daripada industri properti itu sendiri. Mungkin secara umum ini bisa digambarkan dalam charts ini ya, dalam tabel ini, bahwa kita harus mulai dengan studi kelayakan. Ya, kalau ngomong mungkin sepertinya kayaknya mudah gitu ya. Ya studi kelayakan dulu, habis itu cari lahan gitu kan, terus kita tunjuk konsultan, kontraktor, bikin izinnya bagaimana, lalu mesti pikirin pemasarannya bagaimana, pembangunannya gimana, serah terima. Nah, poin penting sebetulnya di sini adalah teman-teman harus perhatikan ketika melakukan atau komit untuk terjun sebagai pengembang misalnya, bahwa dari ada menjadi tiada, salah ya, dari tiada menjadi ada gitu ya. Nah, ketika ada itu nggak berhenti loh. Ya udah ada kan, ya udah selesai kan, selesai gitu. Enggak. Tapi ada itu harus di-maintain gitu. Jadi tata kelola propertinya seperti apa, bagaimana fasum dan fasosnya, itu pengelolaan lingkungan. Jadi nggak berhenti sampai di situ sebetulnya. Dan pengembang itu harus make sure ketika dia mau serah terima misalnya, memastikan bahwa itu tuh berjalan dengan baik nantinya oleh masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Nah, untuk academic community ini terus terang kita kemarin sudah mau launch gitu ya, tapi memang terkena COVID. Tapi alhamdulillah ini ada teman yang luar biasa dari Share UI yang udah bantu Intiland untuk menyempurnakan sebetulnya proses bisnis ini. Saya mau minta tolong kepada Rivaldo, boleh ya Rivaldo? Ya, ini boleh, sebagai Bu. Ya, ini yang membantu Intiland, ini presidennya Share UI ini untuk kira-kira apa sih yang sudah teman-teman lakukan dari Share UI untuk Intiland dan apa sih sebetulnya yang didapat dari Intiland? Silakan, Rivaldo. Oke, sip. By the way, boleh next slide, kakaknya? Ya, oke. Jadi aku hari ini akan sharing ya, just 5 minutes lah teman-teman. Soal gimana Share sendiri itu ngelakuin project dengan salah satu We Say It klien kita atau partner kita Intiland. Mungkin sebelum itu aku akan jelasin singkat ya, biar teman-teman tahu Share UI itu apa. Jadi sebenarnya kita itu UKM, unit kegiatan mahasiswa, tapi bentuknya memang untuk langsung professional working gitu. Jadi kita diajarin sama, mungkin teman-teman lebih familiar kayak ISEC ya, chapternya ada di mana-mana. Kita ada juga nih di seluruh dunia, dan kita diajarin dengan konsultan-konsultan yang udah terkenal,
ya udah experience lah, dan dari mereka kita dapat ilmu. Nanti selama 6 bulan kita diajarin, dan di next 6 bulannya kita ngadain project dengan partner-partner kita seperti itu. Dan salah satunya kita ada partner dengan salah satu klien kita yaitu Intiland. Nah, next. Ya, jadi ini struktur timnya ya buat project ini. Jadi namaku Valdo. Aku sebenarnya teknik mesin, bukan FE. Tapi memang di project ini tuh mostly kebanyakan anak PA. Cuman share itu sendiri juga open for semua fakulti. Jadi ada yang dari tingkat akhir, angkatan 16, IPA itu ilmu ekonomi, MAN itu manajemen, sampai bahkan yang ke tingkat 2 ya, yang notabene-nya bahkan belum ngambil mata kuliah pilihan gitu, masih belajarin MPKT, masih pelajarin agama. Dan aku sendiri teknik mesin yang sama sekali nggak pernah belajar soal ya properti lah, manajemen, kira-kira gitu. Dan di sini tuh kita waktu itu coba untuk ngejual, ya kita bilangnya try to sell ourselves lah ya, as yang belum pernah punya pengalaman, kita nggak pernah punya klien properti, kita coba nih untuk approach Intiland. Nah, ini aku mau share sedikit soal dari awal kita mau approach dan sampai di akhir. Ya, sampai sekarang lah masih berlangsung project-nya. Next, Kak. Oke, jadi ketika kita ngejual project-nya itu, project scope-nya itu, kita disuruh minta ngebuat ide marketing, plan marketing yang dalam tanda kutip millennials banget. Terus kita juga disuruh buat purchasing skenario, schemes, skema pembayaran. Kira-kira anak muda yang 20-30 tahun itu apa sih yang mereka mau apa ya? Mau bayar gitu, willingness to pay-nya berapa? Karena kalau teman-teman tahu di Jakarta itu sendiri udah banyak nih yang oversupply. Nah, ini yang aku juga suka nih dari Intiland. Dia try to reach us, mau kerja sama kita tuh untuk bisa beneran kenain ke orang. Jadi dia nggak cuma pengen orang cuma beli investasi doang, tapi nggak ada di huninya gitu. Tapi beneran dia mau touch, beneran mau fulfill apartemennya dibeli oleh orang-orang kalangan millennials dan anak-anak muda kayak gitu. Dan ini selanjutnya kita juga diminta untuk dari produk yang udah ada, kita bisa develop apa lagi sih? Kira-kira kayak gitu. Next, Kak. Nah, ini ada salah satu board of directors-nya Intiland yang ya menurut aku orang-orang Intiland tuh humble banget, baik banget, they're really passionate. Nah, ini namanya Pak Yoga, dia executive director di Intiland. Jadi pertama kali kita tuh coba mau reach Intiland, kita presentasi ya mau jualan lah, mau pakai share aja gitu. Tapi again ya, latar belakang kita pertama, aku teknik mesin, I have any ideas gitu buat property itself, bukan expertise. Terus kedua, aku juga bisa dibilang bareng anak-anak yang kita unexperienced, bahkan ada yang tingkat 2 tadi. Nah, yang aku suka dari Intiland itu adalah mereka itu mau coba give faith, coba kasih trust mereka ke anak-anak muda ini untuk at least dengar dulu. Karena to be really honest, dengan kita sering juga ketemu calon-calon klien gitu ya, itu not many of them yang bahkan mau board of director-nya mau luangin waktu untuk hear from young people. Nah, this is what I think really most interesting from Intiland. Kita sembari presentasi dan segala macam, akhirnya ya dalam tanda kutip we bought them gitu. Kita bisa dalam tanda kutip kita berhasil jualan dan mereka tim Intiland pakai kita untuk coba kembangin dan menyempurnakan kembali bisnis proses mereka. Dan sampai saat ini jujur yang aku belajar banyak banget dari kakak-kakak Intiland, dari Pak Yoga dan teman-teman, jajaran eksekutif, jajaran manajemen, adalah aku ngelihat mereka itu memvalue anak-anak share, memvalue anak-anak muda ini tuh as a people yang mereka bahkan anggap expertise gitu. Mereka beneran mau dengar, mereka kayak, oh ini menarik ya idenya, kita nggak kepikiran dan segala macam. Bukan yang diada-adain gitu loh. Bukan yang, aduh udah deh, ntar dulu deh, kita lagi sibuk. Nggak, they really invest on us, they really invest time, dan ini menurut aku sesuatu yang jarang ada. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang mulai tertarik untuk kerja di properti, ternyata properti itu nggak sekaku itu. Bukan yang notabene-nya ya proyek segala macam jalan ya udah gitu. Tapi there is so many exciting things. Dan yang aku suka dari Intiland, beda dengan properti-properti lainnya adalah Intiland tuh nggak yang ya kita sering dengar lah, bisnis cari social impact. To be really honest, banyak omong kosong gitu dari perusahaan-perusahaan itu. Dan what I think really most interesting from Intiland adalah they really would like to tackle the problem, tapi juga memperhatikan social impact. 3 value yang sampai sekarang aku belajar banget dari Intiland adalah pertama passion, the really passionate people yang suka property, mau try to bring the property into new ideas, new fresh environment, yang nggak kaku, yang nggak gitu-gitu aja. They would like to challenge the status quo. Kedua tuh meaningful. They would like to
teach us. Mereka tuh nganggap kita beneran gitu, nggak cuma sekedar anak muda. Dan works mereka, properti mereka, project mereka, again, I emphasize not just looking for profit, but to make the better society. Dan terakhir, empower. Yang aku suka adalah memang banyak hal juga yang kita banyak loopholes ya, celah di mana aku dan teman-teman dari Share itu yang kadang kita nggak ngerti. Dan mereka tuh beneran mau invest waktu gitu. Bahkan kadang kita meeting sampai malam di luar jam kerja. They really would like to hear dan kita mau bantu kita untuk berkembang. Next, Kak, slide terakhir. Dan ini tadi ada Pak Yoga ini bareng teman-teman lain dari Intiland dan bareng anak-anak UI, Share UI lainnya. Ada Kak Luke, ini manager level dan asisten manager dan lain-lain. Dan ini salah satu dokumentasi lah. Kita again in this time I would like to personally thank you to Bu Tere dan jajaran Intiland juga untuk kasih kesempatan kita ini, dan kita berharap nanti sampai akhir proyeknya kira-kira di akhir bulan ini we can delivering only the very best to Intiland, kira-kira gitu. Thank you banget Valdo. Jadi memang semalam kita masih sampai jam berapa Valdo? Jam 12 kali ya. Jam 12 betul. Luar biasa. Ini luar biasa karena sebetulnya kalian juga mau spend waktu yang serius gitu ya, walaupun mahasiswa gitu kan, tapi mau spend waktu yang serius. Dan saya baca laporan Share ini nggak kalah sama konsultan-konsultan yang sekarang mungkin dipakai oleh pengembang-pengembang gitu ya. Jadi nggak kalah kok gitu kan, bagus banget gitu. Nah, boleh kita ke next slide. Tadi Valdo cerita kalau kami kalau di saya itu kita kategorikannya sebagai academic community. Jadi memang orang-orang yang pingin atau ingin berkiprah tentang bagaimana sih bisnis properti dari A sampai Z-nya bisa bantu di lini yang mana, di divisi yang mana kira-kira gitu. Nah, itu komunitas yang kita coba buat kita kembangkan gitu kan. Nah, komunitas kedua itu adalah investment community. Nah, di sini juga kalau lihat di Zoom ini mungkin boleh dibuka videonya ya. Ada teman-teman lain selain Valdo nih, ada Andreas, ada Kevin, ada Yugen, ada Monica ya. Ini semua anak-anak muda, coba dibuka semua videonya. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah komunitas lain yang kami juga kembangkan gitu ya. Itu ada IM Community, tadi Bu Mila sudah jelaskan mengenai investor anak muda, kemudian estator. Nah, ini adalah edukasi yang memang mau fokus pada investasi dari properti itu. Jadi tadi bisnis proses, kalau yang ini khusus mengenai investasi properti. Dan bagaimana praktek sebetulnya investasi properti tersebut. Next. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh IM Community ya, investor anak muda community itu. Sekarang ini adalah melakukan edukasi dengan ketemu dengan berbagai macam pakar. Gitu ya, ada dari Intiland sendiri atau dari pakar luar, termasuk ada Pak Joni. Boleh next? Ya, ada Pak Ali Tranghanda. Mungkin teman-teman juga tahu ya Ali Tranghanda, pemerhati properti ya, tokoh properti juga. Kemudian juga Pak Lukas Bong, Ketua DPP Arebi. Dan ini kami kolaborasikan dengan berbagai pihak supaya apa kita dapat semuanya. Boleh next? Iya, boleh. Next lagi. Ya, next lagi. Ini adalah sebetulnya anak-anak ini coba membuat kita kalau bilang adalah bahwa ini adalah kita create inkubator ya, bisnis dari properti itu sendiri. Kenapa? Karena kita tahu anak-anak muda itu pasti dana pasti terbatas segala macam. Coba dipikirin apa yang bisa kita lakukan supaya uang yang sedikit itu bisa dikembangkan. Kira-kira gitu. Next. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Next. Banyak memang edukasi tentang properti dan nggak bicara properti aja ya. Ini ada yang apa nih? Law of attraction. Yeah. Jadi semua aspek ya. Next. Ya, terus ada pandemi semuanya ya. Next. Nah, ini yang juga luar biasa yang saya juga harus salut kepada anak-anak muda ini bahwa ada kegiatan yang terstruktur gitu kan dengan rapih gitu kan dari kegiatan yang mau ada bootcamp ketok. Cuman memang ini karena kena COVID ya Monica ya, jadi agak mundur gitu. Kalau Valdo kan jalan terus gitu ya Valdo ya, masih bisa gitu. Nah, ini Monica sebagai foundernya si IM Community ini agak-agak mundur dikit gitu karena apa ya, karena COVID. Dan satu yang saya bilang sama Monica, jangan
jangan kalah sama COVID. Nanti tunggu kondisi sudah selesai gitu, sudah agak reda. Ini ada satu yang namanya propertipreneur ini, kita juga kolaborasi ya dengan pihak-pihak lain supaya bisa melakukan studi banding ke negara-negara lain. Gitu. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau saya lihat itu bisa belajar sebetulnya bagaimana negara lain itu melakukan urban renewal misalnya gitu. Bagaimana sih mengubah kawasan kumuh itu supaya jangan jadi kumuh lagi gitu kan? Bagaimana perkembangan smart city dan sebagainya. Itu yang saya harus salut dengan ide-ide anak-anak muda ini gitu. Oke. Itu sedikit IM. Kemudian kalau Estator itu saya lihat ini komunitas lain lagi. Jadi memang ini kalau bicara edukasinya itu ada di IM, kalau bicara nanti prakteknya ya, untuk prakteknya itu adanya di Estator. Jadi ini tiga komunitas yang beda-beda interestnya sebetulnya ya untuk anak-anak muda. Oke, next. Nah ini sebetulnya saya juga ingin kita nggak bahas ini banyak Tasola Beach Village ini. Ini sebetulnya adalah program sosial dari Kadin Indonesia. Dan ini adalah bahu-membahu seluruh perusahaan properti, boleh dibilang sebagian besar perusahaan properti yang ada di Indonesia. Jadi ini bukan cuma kerjaannya Intiland, tapi di sini ada Ciputra, ada Sumarekon, ada semua yang Sinarmas semuanya itu ada untuk mengembangkan Tasola Beach Village ini. Jadi kalau teman-teman tahu Lombok itu tahun 2018 itu kena bencana gempa dan tsunami ya. Nah, karena mereka perekonomiannya hancur dan kami membangun rumah, tapi yang dibangun bukan cuma rumahnya, tapi kita pingin supaya mengubah desa nelayan tradisional itu menjadi desa wisata, sehingga ketika mereka nanti nggak bisa melaut, mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi ini perlu dibantu. Jadi buat teman-teman mahasiswa sebetulnya yang punya passion di bidang ini untuk mengembangkan masyarakat, ini saya udah bilang sama Bu Mila dan Bu Devi, silakan ini didayagunakan oleh UI kalau memang mau menjadi laboratorium juga atau menjadi salah satu pengembangan yang mau dilakukan oleh mahasiswa, karena masyarakat di sini masih perlu bantuan bagaimana bisa mengubah sebetulnya mindset, mengubah fokus ya, bagaimana mengubah yang atau memanfaatkan apa dari kekuatan yang ada di desa itu menjadi punya benefit ekonomis bagi masyarakat gitu, sehingga taraf ekonomi mereka bisa meningkat. Next. Nah, ini adalah sebetulnya yang saya mau kasih tahu bahwa pengembang itu sebetulnya punya macam-macam. Jadi nggak semua pengembang tuh fokus, oh pengembang tuh semuanya mengembangkannya mungkin mall, apartemen, segala macam. Nggak. Kenapa? Karena kalau saya di info juga anggota REI itu 80% sebetulnya adalah pengembang menengah bawah ya, MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Dan seperti Intiland, ini kami nggak punya sebetulnya expertise untuk membangun yang namanya rumah MBR itu. Sehingga apa yang kami kembangkan di Pacitan waktu itu adalah ini program CSR. Jadi ini juga kami harus mengajak teman-teman pengembang daerah untuk bersama-sama mengembangkan wilayah ini, perumahan ini. Dan ini hal-hal kayak ini buat teman-teman mahasiswa yang punya rencana atau program atau apapun yang bisa di-share seperti yang dilakukan oleh Valdo misalnya, itu kami sangat terbuka gitu untuk melakukannya. Oke, next. Oke, ini saya quote dari Pak Darmadi Dharmawangsa, balik lagi untuk kenapa properti gitu ya. Tadi Bu Mila sama Bu Devi sudah kasih tahu kan bahwa 5 orang terkaya di dunia itu salah satunya mungkin atau sebagian besar adalah punya properti. Jadi ini adalah quote-quote-nya mereka yang pada dasarnya mereka bukan orang properti. Bapak teman-teman semuanya. Oke, next. Kenapa properti tadi? Ya memang tanah nggak pernah nambah ya. Tanah kita kan segini-segini aja gitu. Nah itu salah satu kekuatan sebetulnya kenapa properti itu baik gitu untuk dikembangkan. Dalam jangka panjang hasil properti pasti jauh mengalahkan inflasi serta bunga bank. Dia natural hedging yang bagus sebetulnya. Nah investasinya real, berwujud mudah dijual belikan. Jadi kalau kita bilang, saya ingat ketika tahun
90-an ketika itu saya baru masuk di Intiland juga. Itu kita properti sedang booming dan banyak sekali perusahaan yang core-nya bukan di properti itu masuk ke properti. Nah, itu menjadikan bahwa ya properti itu memang salah satu yang diincar oleh semua orang-orang yang memang memiliki dana lebih gitu kan untuk masuk ke situ. Tapi sekali lagi tadi seperti di awal saya bilang bahwa ketika kita memutuskan kita mau masuk ke industri properti, komitmen trust itu sangat penting untuk kita jaga gitu. Dan terakhir kita sama-sama tahu bahwa properti itu bisa disewakan dan mendatangkan hasil. Sekarang next ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Oh, ini quote aja bahwa tidak semua milioner mengoleksi jam tangan mahal. Tapi saya tahu milioner ini semuanya memiliki aset properti yang berlimpah. Benar nggak? Pasti benar. Nggak mungkin nggak ada orang kaya nggak punya properti. Benar ya, Valdo ya? Bu Mila, benar nggak Bu Mila? Bener banget, Bu. Oke. Next. Ini. Nah, ini bagaimana sebetulnya memulai investasi properti? Ini juga penting mungkin untuk kita sama-sama. Ini sebetulnya saya berusaha untuk menggabungkan apa yang menjadi pengalaman dari para pengembang, juga para investor, baik yang besar maupun yang kecil gitu ya. Saya coba sarikan di sini. Pertama adalah disiplin, teman-teman semuanya. Jadi memang kalau dipikir-pikir harus maksain diri nggak sih supaya bisa punya properti yang pertama, misalnya gitu. Mungkin jawabannya ya memang harus maksa dikit gitu ya. Tapi manajemen keuangan sebetulnya itu menjadi kunci dari semua investasi yang kita mau lakukan di bisnis properti itu. Jadi sebetulnya nanti kalau saya bicara ini jadi klasik ya. Kenapa? Karena saya pasti akan bilang bahwa ayo dananya yang kamu punya di pos-posin ya. Mana pos untuk untuk transport, makan, ini segala macam, darurat, ya kan, rekreasi segala itu harus diposin. Iya, harus diposin. Tapi kunci utamanya itu adalah bahwa menabung itu harus diduluin, harus didahulukan. Jadi berapa porsi yang kita mau nabung dulu. Habis itu baru kita lanjutkan dengan pos-pos pengeluaran mana yang kita mau lakukan. Sehingga kita punya tujuan kan, tahu, oh kalau saya mau beli yang itu, saya harus nabungnya berapa dan berapa lama, misalnya gitu. Nah itu secara disiplin harus dilakukan. Mungkin yang paling gampang saya ingat IM Talk ini paling sering, paling sering itu narasumbernya itu adalah salah satu office girl yang ada di Intiland, namanya Ibu Umi. Saya nggak tahu Ibu Umi join nggak nih di sini lewat YouTube live-nya. Nah, Ibu Umi ini walaupun dia sampai hari ini dari dulu sampai hari ini itu profesinya masih office girl. Tapi beliau bisa punya 2 rumah, bisa punya 2 mobil, dan bisa punya 4 motor. Jadi buat kami, dan semua asetnya itu produktif. Nggak ada asetnya tuh yang dia bilang, saya beli terus didiemin gitu. Even mobil dan motornya itu semua produktif gitu. Nah itu semua adalah bagaimana sebetulnya seorang Umi misalnya itu bisa melakukan manajemen keuangan yang sangat produktif ketika dia tahu, oh saya gaji saya kalau UMR berapa sih, sekitar 4 juta ya, 4 jutaan ya. Kemudian mungkin ditambah gaji suami juga sekitar segitu, saya harus melakukan apa. Jadi itu yang penting. Jadi pertanyaannya kalau saya gajinya UMR apa bisa ya saya beli rumah atau investasi rumah? Buktinya sosok seperti Umi bisa. Punya 2 rumah, 2 mobil, dan 4 motor, dan semuanya bisa dia produktifkan asetnya itu. Jadi balik lagi kuncinya yang pertama tadi adalah disiplin. Kalau nggak cukup, kalau buat nabung nggak cukup bagaimana? Ya harus dipikirin gimana caranya supaya bisa cukup. Saya rasa banyak sekali mahasiswa, saya nggak tahu kalau di UI ya Bu Mila ya, nih mahasiswa banyak nggak? Saya kemarin dapat cerita, waktu itu saya kumpul-kumpul sama anak-anak muda juga, bisa berani menyewa apartemen di sekitar Depok, sewa 10 apartemen, kemudian apartemen itu disewain lagi. Jadi dia jadi bandar kos-kosan gitu ya, tapi apartemennya punya orang.
Gitu. Jadi udah kayak small Airbnb sebetulnya, benar nggak yang di-manage sama dia? Mungkin cuma 10 kos-kosan yang di-manage. Tapi dia berani membandari 10 kos-kosan itu, kemudian dia sewa, kemudian dia sewakan lagi ke orang lain. Gitu. Nah, ini semua adalah hal-hal yang harus dilihat sebetulnya, apakah opportunity apa yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan ini ingat harus jangka panjang. Kalau kita bicara properti, kalau kita bicaranya investasi, jangan gunakan emosi, itu penting. Karena gini, teman-teman kalau ada yang arsitek, saya nggak tahu kalau Valdo ya, kalau mau ngedesain rumah untuk dirinya sendiri pasti lebih ribet daripada ngedesain untuk orang, benar nggak? Kalau untuk orang kan desainnya maunya gimana, gini, ya udah selesai, ya kan nggak ada emosi gitu kan. Tapi kalau desain untuk diri sendiri, emosi kita bermain, betul nggak? Nah, ketika kita memutuskan bahwa saya mau investasi properti, jangan pakai emosi, pakai logika, gitu. Pakai keputusannya bisnis. Itu penting sekali. Kemudian jangan lupa kita harus memperhitungkan resiko. Resiko ini kita tahu resiko bisnis properti seperti apa, semua investasi ada resikonya. Cari mitigasinya yang penting. Bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap resiko tersebut. Sosok seperti Umi itu beruntung karena Umi-nya bekerja di Intiland, di property developer. Dia belajar bagaimana properti itu bersiklus di situ dan bisa melakukan praktek secara efektif. Tapi kalau kita nggak kerja di developer, terus gimana kita bisa melakukan investasi properti? Ya kan? Nah, bergaullah dengan orang yang tepat. Cari workshop, cari komunitas gitu. Mungkin bergaul dengan orang-orang seperti IM Community dan Estator misal gitu, atau bergaul dengan Valdo nih. Valdo abis ini kamu dikontak orang nih nanti. Gitu. Ya. Habis ini langsung viral kayaknya nih Valdo nih. Viral langsung Valdo. Nah, habis itu jangan lupa mulai dari yang kecil-kecil lah. Jadi jangan tahu-tahu tiba-tiba kayaknya bagus tuh beli apartemen yang 10 miliar, tapi kan nggak mungkin gitu kan misalnya. Start dengan yang kecil. Kalau saya dulu itu saya start dengan patungan bersama teman-teman gitu. Jadi faktor trust jadi penting ya. Saya patungan sama teman saya, yuk kita beli di mana nih? Yuk patungan. Saya rasa mungkin juga teman-teman udah melakukan itu, tapi resikonya dikenali ya gitu. Karena resikonya kan pasti ada ya kalau kita melakukan patungan seperti itu. Jadi itu yang saya rasa yang mau saya share dari hari ini. Next apa? Mungkin? Oh, oke. Ini luar biasa teman-teman nih dari tim Intiland ini memberikan kuis buat teman-teman. Jadi silakan di kolom komentar di Instagramnya Intiland kasih tahu ke kami harapan kalian apa sih terhadap industri properti. Itu saja cukup. Nanti jawaban yang terbaik 3 akan mendapatkan merchandise dari Intiland ya. Gitu. Itu aja Bu Mila, terima kasih banyak. Mohon maaf ini kayaknya udah sejam lebih ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ini saya pengen menyapa teman-teman ya. Pengen menyapa teman-teman nih. Ternyata selain dari UI, dari berbagai daerah ini Bu yang sudah join Bu. Ya, ada dari Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jauh banget nih. Universitas Singa Perbangsa Karawang, UPN Jatim, UPN Jakarta, Universitas NU Surabaya, Universitas Negeri Manado. Seru banget nih. Wah, luar biasa Bu. IP PGRI Sumatera Barat. Waduh. Salam buat teman-teman di Sumatera Barat nih. Universitas Jana Badra Yogyakarta. Universitas Amikom Purwokerto. Ternyata pada pengen jadi juragan properti nih, Bu. Universitas Pakuan Brawijaya. Dharma Medan. Universitas Negeri Medan. Universitas Bangka Belitung. Waduh. Wow. Seru banget. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya Ibu ya yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Tentu saja karena ini lebih dari 200, nggak mungkin kita jawab semua ya Bu ya.
Wow. Ada Kalau beberapa boleh Bu, kalau boleh jawab pertanyaannya nanti disampaikan ke kami. Nanti kami Oke, akan jawab satu-satu. Kalau misalnya ada kontaknya misalnya gitu kita akan jawab. ya, siap. Coba nanti akan kita teruskan ke Intiland. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas di sini ya. Mungkin Ibu ataupun teman-teman yang lain bisa menjawab. Ya. Terutama memang yang sudah punya keinginan untuk berinvestasi gitu ya. Cuman banyak pertanyaan dari mereka. Ini salah satunya pertanyaan dari Samuel Girsang, Politeknik Pariwisata. Apakah seorang mahasiswa harus belajar investasi atau trading dulu baru bisa belajar bisnis properti? Dan apa kerugian bisnis properti? Pertanyaannya seperti itu, Bu. Saya langsung jawab aja, Bu ya. Ya, silakan, Bu. Yang pasti pertama bukan trading ini maksudnya mungkin saham ya atau apa ya? Saya nanti nggak apa-apa diperjelas aja. Tapi yang pasti yang penting adalah bahwa tadi pahami industrinya seperti apa. Karena kita kalau melakukan investasi di satu industri tertentu kita harus tahu dia seperti apa bergeraknya, proses bisnisnya seperti apa. Kita harus tahu. Tadi bahwa kita harus pahami resikonya karena setiap investasi, setiap industri itu ada resikonya sendiri-sendiri. Industri properti itu seperti apa. Nah, mungkin agak susah juga kalau Ibu misalnya saya ditanya kerugiannya industri properti apa gitu kan. Mungkin paling gampang kan saya jawab nggak ada ruginya gitu kan. Nggak. Ya. Jadi itu. Tapi yang penting gini, tadi resiko daripada industri itu harus dipahami karena tadi properti itu sifatnya jangka panjang. Dia nggak bisa yang sifatnya trading. Jadi apakah beli hari ini jual besok gitu kan? Atau beli hari ini jual bulan depan misalnya gitu, itu rasanya bukan tipikal daripada bisnis properti. Bisnis properti itu adalah kita beli pada saat yang tepat, hari ini kita lihat bahwa saatnya tepat, kita tahu bahwa di situ nanti akan berkembang karena di situ ada universitas misalnya, karena di situ ada jalan tol misalnya gitu, dan kita tahu dalam 5 tahun lagi properti ini akan kurang lebih meningkat sekian persen misalnya gitu, itu kelihatan dari track record wilayah tersebut. Dan itu bisa dilihat juga dari hasil-hasil kalau kita mungkin rajin sedikit kita lihat dari hasil analisa dari konsultan-konsultan semacam Rivaldo. Nah, gitu. Mesti tanya Rivaldo dulu. Rivaldo, di situ gimana transacted price-nya berapa misalnya gitu kan? Oh, di sana sekarang 20 juta per meter gitu kan. Oh, waktu launching berapa? Misalnya waktu launching harganya cuma 14 juta. Wah, berarti 14 juta sekarang 20 juta. Wah, track record-nya bagus nih. Ya kan? Yang dilihat kan seperti itu. Nah, kira-kira 5 tahun lagi berapa? Dan kalau properti itu ternyata kita mau invest supaya properti itu menghasilkan rental yield, misalnya gitu ada rentalnya, berarti kita tahu, kita mesti tanya lagi, rentalnya berapa kalau di apartemen di daerah situ? Oh, 3.500 US dollar per bulan misalnya gitu. Oke, kita tahu tuh berapa persen tuh ya 3.500 US dollar dari harga misalnya properti yang saya beli misalnya 5 miliar misalnya gitu. Nah, itu memang yang harus kita hitung. Kalau nanti sudah biasa, ketika kita sudah biasa di industri tersebut, itu udah kayak luar kepala Bu Mila. Oh, oke, udah langsung tuh tahu deh. Oh, di sini sekian, sini sekian, sini sekian, udah tahu. Oh, ini bagus nih, bisa dibeli misalnya gitu. Ya, kira-kira begitu ya, Bu Mila ya. Jadi properti tidak untuk trading, Bu, karena memang dia tidak bisa di trading kayak begitu gitu. Memang lebih ke jangka panjang ya, Bu ya. Jangka panjang. Ini bisnisnya. Ada pertanyaan lagi nih Bu, menarik juga nih dari Mutiara Dwi, Universitas Bung Hatta. Bagaimana cara memulai suatu bisnis properti sejak mahasiswa dan apa saja yang harus disiapkan? Tadi seperti yang saya katakan bahwa kalau memang sekarang sudah ada dananya, berarti tinggal kita lakukan, kita tentukan tujuan investasi kita apa.
Kita mau jadi pengembangnya, kita mau jadi konsultannya, ya kan? Seperti Valdo misalnya, atau kita mau jadi investornya, justru yang jual dan beli properti untuk mendapatkan gain dari capital gain maupun dari rental yield-nya gitu. Itu yang harus ditentukan tujuan jangka panjangnya. Kemudian kalau kita udah tahu tujuan jangka panjang kita, tapi kita belum punya dananya misalnya, ya berarti kita harus secara disiplin memposkan dana-dana kita itu. Mana yang didulukan, seperti tadi yang saya bilang, yang didulukan adalah tabungannya dulu. Berapa kita mau nabung? Biasanya mungkin sekitar 10-15% apa yang kita dapat. Jadi kalau masih mahasiswa ya Bu ya, kan biasanya dapat uang jajan gitu ya Bu ya, dari orang tua misalnya gitu. Atau kita ngekos, dapat uang kosnya. Nah, instead of misalnya kos di harganya yang 1 juta sebulan misalnya gitu, aku kurangin deh misalnya, aku ambil kos-kosan yang harganya lebih murah, berarti ada selisihnya, nah itu harus saya tabung misalnya gitu. Nah, ini adalah cara-cara yang harus secara disiplin dilakukan ketika kita mau start dari mahasiswa. Nah, yang paling gampang tadi yang saya bilang bahwa start mulai coba cari komunitas-komunitas yang memang bisa membantu kita untuk memperkaya atau mempercepat sebetulnya kita untuk mempelajari industri properti. Itu, Bu. Oke. Berarti tadi kalau untuk komunitas ya Bu ya, kita walaupun misalnya saya nggak punya modal nih, boleh nggak sih gabung di komunitasnya Intiland gitu? Boleh-boleh aja Bu ya. Jadi boleh, untuk Bu. belajar Welcome. ya. Oke. Boleh. Silakan. Ada persyaratan khusus Bu mungkin untuk bergabung di situ? Nggak ada Bu, nggak ada. Jadi yang mau belajar boleh, yang mau belajar praktek juga boleh, apapun boleh. Nah jadi tinggal tadi saya sempat share kontak-kontaknya, kontak personnya. Nanti dikontak aja, kita akan kumpul misalnya apa kebutuhan dari para komunitas ini, anggota komunitas ini. Boleh Bu. Oke, berarti bisa dilihat mungkin informasinya di Instagramnya Intiland ya Bu ya, yang tadi di kuis ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi nih Bu. Apakah bisnis properti ini terhadap masa sekarang ini kan kita lagi susah nih, lagi pandemi dan segala macam yang kita tahu, semua bisnis kena imbas ya Bu ya. Semua bisa jadi masa sulit gitu. Dengan kalau bisnis properti sendiri bagaimana Bu? Sama Bu, bisnis properti juga kena imbasnya. Dan memang termasuk salah satu yang sebetulnya kalau menurut kami imbasnya cukup besar. Karena kalau kita bicara industri properti, dia terbaginya ada berbagai macam jenis propertinya. Yang paling kena memang kalau pengembang yang mengembangkan let's say hotel ya Bu ya. Itu pasti udah kena dampaknya gitu. Kemudian perkantoran itu kena hit bukan perkantoran tapi mall. Mall itu kena hit gak kena karena mallnya kemarin ditutup. Nah, itu pendapatannya turun karena pasti banyak yang minta sewanya di divert gitu ya Bu ya. Itu banyak sekali gitu. Kemudian juga kalau perkantoran kita masih lihat trennya, Bu Mila, karena apa? Orang bilang pasca pandemi mungkin udah enak semuanya work from home gitu ya. Tapi ternyata mungkin banyak company juga yang merasa bahwa nggak efektif juga saya full WFH seperti ini gitu. Mereka tetap butuh tempat untuk koordinasi bareng gitu. Nah, perubahan-perubahan seperti ini itu harus terpaksa harus kami lihat secara cepat dan kami lakukan adaptasi secara cepat, Bu. Memang faktor yang pertama itu adalah pasti protokol kesehatan yang didahulukan gitu. Jadi bukan masalah ekonomisnya duluan yang kita pikirin, tapi kita memastikan bahwa protokol kesehatannya kalau kita buka atau kita jalankan lagi itu bisa aman untuk semua orang gitu. Jadi sama Bu, untuk properti juga sekarang memang susah gitu. Baik, mungkin selanjutnya Mbak Monica atau tim dari IM ada yang mau disampaikan untuk teman-teman? Ini sebenarnya banyak banget nih yang kepengen gitu ya, tapi mungkin
ada kurang percaya diri atau nggak tahu juga mesti bergaul sama siapa nih ya gitu ya, yang punya minat sejalan gitu. Gimana Mbak Monika? Ya, halo Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Monika. Di sini untuk IM Community ini kita benar-benar terbuka untuk umum, untuk teman-teman semua yang khususnya masih mahasiswa apalagi ya Bu ya. Itu kita di sini sebagai wadah, kita di sini berkumpul bersama untuk belajar soal motivasi, financial management, dan juga investasi, khususnya investasi properti. Nah, lalu untuk langsung prakteknya kita juga kerjasama dengan Estator. Nanti Kevin mungkin bisa bantu jelaskan ya, Vin ya. Jadi di sini kita benar-benar terbuka banget buat teman-teman. Bahkan kita juga open untuk acara-acara seperti pemilihan brand ambassador dan duta dari IM Community. Jadi teman-teman di sini juga bebas banget untuk masuk. Siapa tahu kalian salah satunya. Dan juga acara-acara yang di IM Community ada ini kita juga terbuka untuk kalian yang mau ikut. Gitu sih Bu. Jadi jangan malu, jangan minder. Kita di sini semua juga dari nol, dari bawah, dari basic. Justru di sini kita berkembang bersama. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Monika. Untuk teman-teman dari luar kota, mungkin ada kegiatan-kegiatan online gitu kali ya. Karena ini dari Kalimantan, Manado, Medan gitu. Iya, kalau untuk acara, apalagi kita lagi WFA kayak gini, kita lagi karantina, pasti juga dari kemarin kita udah ada banyak acara, ada juga seminar di WhatsApp group, jadi buat kalian semua yang mau join, yang mau masuk ke IM Community, ini feel free aja, kalian bisa kontak kita di Instagramnya di i_m community, atau kontak melalui saya langsung kali ya Bu ya. Oke, mungkin yang lain, Rivaldo atau Kevin? Oke, saya sharing sedikit aja. Jadi ini lebih ke cerita sebenarnya sih inline dengan Monika. Thank you ya Monika udah sharing sedikit soal IM Community. Nah jadi benar kata Monika tadi bahwa kalau mau belajarnya di IM. Tapi kalau mau prakteknya di Estator. Nah saya sebenarnya salah satu pengurus dan juga praktisi dalam Estator ini, Bu. Jadi saya bukan cuma membantu teman-teman yang lain supaya bisa praktek investasi properti, tapi saya juga jadi partisipan. Nah, contohnya gimana? Contohnya pas awal-awal banget saya coba investasi properti, sama seperti Butres sebenarnya, yaitu patungan. Nah, saya jadi ingat waktu itu saya pertama kali mulai itu hanya dari 2,5 juta. 2,6 juta. Nah, itu udah punya properti gitu, udah punya bagian atau share dari properti itu. Dan itu langsung untungnya 30%. Nah, itu yang buat saya happy dan itu yang buat saya percaya gitu. Oh, ternyata benar ya kalau properti itu begini loh gitu. Even dalam Covid seperti ini pun unit kita pun tetap ada yang nyewa gitu, ada tetap penyewanya, artinya ada cash flow di dalamnya. Nah, itu cuma cerita kecil aja. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut atau justru mau praktek tapi mungkin belum punya modal besar, ya kita praktek sama-sama di sini karena Estator dan IM ini sama-sama diinkubasi oleh Intiland. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Itu aja Bu Mila. Thank you Bu. Menarik sekali ya. Oh ternyata dengan 2,6 juta pun sudah bisa memulai bisnis properti ya. Iya, betul. Jadi kalau tadi ada yang nanya gimana cara saya mau mulai bisnis properti atau mau invest properti, mulai dulu dari something small, tapi have a big vision. Nah, di Estator kita semua have a big vision, tapi kita juga start dari yang terjangkau, seperti itu, Bu. Ya. Dan yang penting memang bergaulnya harus sama yang benar ya, mungkin ya. Jadi, mesti cari komunitas yang memang bisa mensupport apa yang menjadi cita-cita kita, kurang lebih seperti itu ya. Setuju, ya. Bu. Terima kasih banyak teman-teman dari IM. Terima kasih banyak Ibu Teresia, Mas Rivaldo. Mas Rivaldo kayaknya nanti banyak peminat nih kayaknya UKM-nya nih. Amin Bu, doain aja Bu. Mudah-mudahan ya. Baik, Ibu Teresia dan tim, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin program-program lain yang menjadi lanjutan dari program sore hari ini. Sepertinya memang
Mungkin untuk next-nya lebih ke yang taktis-taktisnya, mungkin Monica atau Kevin bisa bercerita lebih lanjut untuk teman-teman yang memang punya minat di properti. Pertemuan singkat ini buat kami merupakan ilmu baru sebenarnya, yang kita pikir properti itu cuma bisnisnya orang kaya aja, Bu, ya, yang kaya tambah kaya gitu ya, yang duitnya pas-pasan tambah susah gitu. Ternyata banyak cara untuk ke bisnis properti ini. Saya juga jadi pengen nih, Bu, ya. Iya, Bu. Baik, Ibu Teresia, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah sharing, sudah bersedekah ilmu di YouTube Kemahasiswaan UI. Dan teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan dibaca. Kami sudah tuliskan di message-nya di YouTube. Ya, karena yang hadir harus, jika ingin sertifikat harus mengisi formulir sekali lagi seperti itu. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu Teresia. Terima kasih, Bu Devi, Bu Mila. Thank you. Terima kasih banyak. Kita bimbel Faldo, ya, thank you ya. Thank you, Bu. Kevin, Monica, thank you, Yogan. Thank you Eta Ini juga. ada video, kita ulang lagi nih, Terima kasih, Bu, Bu. video Intiland yang tadi karena suaranya tidak. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Sambil kita berpisah. Oke, silakan Mas Bimo videonya. Southeast Asia. It is the world's fourth most populous country. In the years to come, statistics show that its population might reach. As a newly industrialized country, it has experienced consistent powerhouses of Asia, with sustained economic growth, encouraging the expanded middle class. With millions of first-time property buyers, the property sector has plenty of room for growth in decades to come. With more than 45 years of experience, Intiland is trusted to deliver and maintain projects with successful brands and iconic premium products. The company went public in 1991 and is widely recognized for its strengths and developments. Intiland has a diversified property portfolio of premium assets comprising mixed use and high-rise developments. As South Florida, Regatta, and 87 properties. Landed residential developments is the core of our second portfolio. Middle to high-end residential estates such as Pantai Guyana, Graha Family, and Surrey. It also develops manufacturing and business estates and rural industrial park. For sustainable recurring income, Intiland manages existing properties such as Intiland Tower in Cardiff, Intiland Towers Surabaya, Intiland develops strategic collaborations, and Intiland supporting local tenants. Since 2016, it has entered into a strategic partnership with one of the largest sovereign funds in the world. As one of the best institutional property developers, Intiland continuously seek prestigious awards, among which are the Forbes Indian list of the best of 50 public companies, and Southeast Asia's Best Office Architectural Design Award for South Florida. Intiland believes that business performance and corporate social responsibility activities can be simultaneously to achieve sustainable growth and gain harmony. In line with our vision to provide not mere living, but allowing people to live as well, Intiland continues to alive and to the environment.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi. Devi, thank you. Jangan Sukses bosan. selalu, sehat selalu ya. Sama-sama. Bye-bye. Bye. Semoga berguna. Ya. Sangat.